Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Lia Ula Hamidah, biasa dipanggil Kak Ula. Nah, adik-adik tahu nggak Kak Ula di sini mau ngapain? Yap, betul sekali. Kak Ula di sini mau ceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pak Tani yang Baik Hati. Pertama-tama sebelum kita mulai, kakak mau menanyakan dulu kabar adik-adik di rumah. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Disimak baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang Pak Tani yang sudah renta. Pak Tani hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaian Pak Tani sudah lusuh dan penuh dengan tambalan-tambalan. Rumah Pak Tani terbuat dari buku kayu. Ketika musim dingin tiba, Pak Tani kedinginan. Pak Tani juga tidak punya makanan, tidak memiliki kayu bakar untuk menghangatkan diri. Kasihan ya teman-teman. Jadi Pak Tani di sini memutuskan untuk pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar rumah, Pak Tani melihat sebutir telur yang tergeletak di tanah. Kemudian Pak Tani mengambil telur tersebut di tanah, dibawanya ke dalam rumah dengan hati-hati. Lalu telur tersebut diletakkan di dalam kardus dan diselimuti oleh kain yang sudah lusuh juga. Agar telur tersebut hangat, Pak Tani membuat telur tersebut hangat setiap hari sampai telur tersebut menetas. Ternyata ketika menetas, telur tersebut adalah telur burung nuri. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pergi ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani merawat burung nuri itu dengan sangat kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi makanannya setiap hari yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Nah, ketika pergi ke pasar, Pak Tani selalu meninggalkan burung nuri di dalam kardus dan didekatkan di perapian. Jadi burung nuri tetap merasa hangat. Namun Pak Tani akhirnya sadar bahwa tidak selamanya burung nuri akan tinggal bersama Pak Tani. Dengan berat hati, Pak Tani memutuskan untuk melepaskan burung nuri. Dengan air mata yang berlinang, Pak Tani melepaskan burung nuri tersebut di tempat yang hangat di hutan tropis. Kemudian Pak Tani melepaskan burung nuri tersebut. Suatu hari Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Pak Tani tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar ataupun makanan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Tok, 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 tok. Ternyata ketika dibuka, burung nuri itu kembali. Paruhnya terdapat biji tanaman. Pak Tani heran, burung nuri itu masih mengingatnya. Dibiarkan burung nuri itu masuk dan Pak Tani memberikan minuman kepada burung nuri. Pak Tani kemudian menanam benih yang dibawa burung nuri tersebut ke sebelah rumahnya, ke halaman rumahnya. Nah, keesokan harinya burung nuri meninggalkan Pak Tani dan terjadilah keajaiban. Benih yang diberikan burung nuri tumbuh menjadi pohon yang besar, lengkap dengan buahnya. Pak Tani terkejut karena lapar. Pak Tani memakan buah ajaib tadi. Kemudian Pak Tani menjadi kuat dan kembali sehat.
Pak Tani merawat pohon itu dengan baik. Meskipun musim dingin, pohon itu terus berbuah dan tidak kering. Pak Tani juga menjual buah itu dan mendapatkan banyak sekali uang. Dia bisa membeli kerbau, membeli ayam, membeli sawah. Dan dari hasil pohon buah tersebut, sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Tani tetap murah hati dan ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusan dari menolong sesama makhluk. Begitulah adik-adik cerita dari kakak. Hikmah dari cerita dongeng kakak adalah ketika kamu menolong dan melakukannya dengan ikhlas, pasti Allah akan membalas perbuatan kita tanpa disangka-sangka. Oke, terima kasih.